Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Theodorus Senja selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan materi mengenai jaringan dan keamanan pada bisnis, khususnya studi kasus e-commerce. Pokok pembahasan kali ini terdiri dari latar belakang dan tujuan, dasar teori, pembahasan yaitu jaringan dan keamanan pada teknologi industri, serta studi kasus yang terjadi dalam bisnis. Sebelum memulai materi, alasan kami memilih judul tersebut dikarenakan seperti yang kita tahu, saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat, di mana dalam perkembangan teknologi informasi dibutuhkan infrastruktur yang kuat. Infrastruktur tersebut mulai dari kesiapan sumber daya manusia, jaringan, software, dan hardware. Nah, perkembangan TI menyebabkan terbentuknya suatu pasar baru, di mana pasar tersebut terintegrasi dengan jaringan elektronik, sehingga melahirkan berbagai platform e-commerce. E-commerce sendiri merupakan suatu wadah untuk kegiatan jual beli melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Pada era globalisasi ini, privasi dan keamanan tentunya menjadi perhatian utama bagi kelangsungan bisnis, khususnya pada bidang teknologi informasi. Bagaimana jadinya jika suatu platform e-commerce tidak diiringi dengan sistem keamanan di dalamnya? Berapa kerugian yang akan dialami oleh konsumen jika e-commerce tersebut mengabaikan sistem keamanan, sehingga hacker dapat dengan mudah memperoleh informasi penting tentang data seorang konsumen. Maka dari itu, tujuan pembahasan materi ini yaitu yang pertama mendeskripsikan perkembangan jaringan dari awal hingga yang dipakai oleh e-commerce. Yang kedua, menjelaskan keamanan data pada bisnis e-commerce. Selanjutnya yaitu pengertian jaringan. Sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device atau dalam hal ini komputer. Jaringan komputer dikatakan berhasil terkoneksi jika komputer dapat bertukar informasi, data, ataupun resource yang mereka miliki satu sama lain. Lalu yang kedua yaitu pengertian keamanan jaringan. Network security terdiri dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk mencegah dan membantu akses yang tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penolakan jaringan komputer dan sumber daya yang dapat diakses jaringan. Keamanan jaringan melibatkan otorisasi akses ke data dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Selanjutnya yaitu dasar teori mengenai e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Ada pula manfaat dari e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama itu dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, di mana e-commerce ini sistemnya tidak terbatas atau penjual itu dapat menjual produknya tidak melihat jarak maupun waktu. Yang kedua itu menurunkan biaya operasional. Untuk para produsen maupun penjual tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan seperti peralatan maupun sumber daya manusianya. Yang ketiga itu melebarkan jangkauan, di mana e-commerce ini mempunyai sistem produsen dapat menjual barang-barang atau produk lainnya tanpa memikirkan waktu ataupun jarak yang akan ditempuhnya. Selain itu, ada pula jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama itu business to business, merupakan model e-commerce di mana customer memesan barang dengan jumlah yang cukup banyak. Contohnya itu ada Electronic City. Yang kedua itu ada business to consumer, di mana model ini perusahaan menjual produk atau layanannya ke customer. Contohnya itu seperti ada gramedia.com, di mana gramedia.com ini menjual buku, peralatan tulis, maupun tas sekolah. Yang ketiga ada antar konsumen, yaitu transaksi antar dua orang di mana memperjualbelikan barang yang sudah dipakai tetapi masih layak pakai. Contohnya itu ada OLX. Yang keempat itu ada consumer to business, di mana menjual business to government, di mana menjual produk layanan kepada perusahaan ke pemerintah. Contohnya itu ada iStock, di mana iStock ini merupakan website bisnis yang menjualkan layanan seperti edit video maupun foto.
Selanjutnya ada pula consumer to government. Jenis e-commerce ini merupakan transaksinya dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Tetapi untuk jenis consumer to government ini jarang ditemukan di Indonesia. Baik, selanjutnya ada perkembangan jaringan di Indonesia. Pertama ada pada tahun 1950 muncul sebuah konsep yang mengembangkan konsep jaringan komputer sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan istilah konsep TSS atau time sharing system. Kemudian ada pada tahun 1976 sebuah hardware yang diciptakan dan juga dikembangkan oleh Xerox, yaitu Ethernet card, yang diresmikan menjadi sebuah protokol standar dalam jaringan lokal atau LAN. Pada tahun 1982 dibuat juga sebuah protokol dalam jaringan internet yang dikenal dengan namanya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, atau bisa dikenal IP address, yang tentu saja saat ini sudah sangat akrab dengan kita, yaitu TCP atau IP, ya IP address seperti itu. Kemudian pada tahun 1984 penggunaan DNS atau domain name system mulai digunakan untuk membantu untuk memilah alamat-alamat website yang tergabung pada wilayah-wilayah tertentu agar menjadi lebih mudah untuk dikenali. Hingga tahun 1987 diketahui bahwa jumlah komputer yang saling terhubung dalam jaringan internet yang luas sudah mencapai 10.000 komputer lebih. Dan pada era 80-an juga sebuah teknologi jaringan dipatenkan dan bisa digunakan secara umum. Teknologi tersebut adalah teknologi Wi-Fi atau wireless fidelity. Nah, jaringan Wi-Fi ini sendiri terus berkembang 5G, dan untuk teknologi penyimpanan yang sering dipakai oleh e-commerce itu juga biasanya dengan sistem cloud. Dan biasanya sistem cloud itu ada pelayanannya lagi dari pihak ketiga maupun pihak e-commerce yang memang memiliki server itu sendiri, server cloud itu sendiri. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan perkembangan e-commerce di Indonesia. Ini saya mengutip sumber dari sendit.co. Yang pertama, bahwa lahirnya e-commerce ini bermula dari hadirnya iNet. iNet ini merupakan internet service provider yang kemunculannya menjadi cikal bakal dari permanfaatan teknologi, tentu saja dalam segala bidang, tidak terkecuali terkait dengan bisnis online atau e-commerce ini. Nah, kemudian pada tahun 1996 muncul Dnet. Dnet ini sebagai perintis jual beli online, di mana ketika itu Dnet ini baru sekedar menampilkan produknya, tapi secara transaksi masih secara fisik. Nah, yang berikut pada tahun 2010 sampai 2011, salah satu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri, yaitu Gojek, yang kita kenal sampai sekarang, dan terakhir merger dengan Tokopedia menjadi Goto. Nah, di saat sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa e-commerce mencapai era kemasannya. Dan ini kalau kita lihat data tahun 2019 dari sumber yang sama, berdasarkan 3 kategori, yaitu pengguna aktif bulanan, pengguna baik itu di Asia Tenggara maupun di Indonesia, dan yang terakhir ada tingkat top download. 2 platform e-commerce asal Indonesia konsisten berada berurutan, yaitu Tokopedia dan Bukalapak. Boleh next saja. Nah, selanjutnya saya langsung saja ke satu momen di mana perkembangan e-commerce kita itu sangat besar, yaitu ketika terjadi wabah atau pandemi COVID-19 pada sekitar akhir tahun 2019. Nah, wabah ini diakui bahwa wabah ini meskipun memberikan berbagai dampak negatif, namun dari sisi digitalisasi dan perkembangan teknologi di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat positif. Berbagai pembatasan-pembatasan yang dilakukan membuat banyak hal yang kemudian beralih secara online. Tidak terkecuali di sisi ekonomi, sehingga kemudian perkembangan e-commerce pada masa-masa pandemi itu menjadi cukup pesat. Meskipun dari sisi produksi kita tahu bahwa berkurang karena ada pembatasan dan sebagainya, ada banyaknya pemutusan karyawan, karena dari sisi ekonomi tentu mengalami penurunan. Tetapi
penurunan itu di sisi lain juga memberi dampak yang positif terhadap penggunaan layanan-layanan digital. Misalnya nih, kita bisa melihat bahwa pertama transaksi offline sebelum dan selama pandemi. Kita bisa melihat bahwa dari berbagai jenis transaksi selama pandemi, itu transaksi offline mengalami penurunan. Dan di sisi lain, penggunaan layanan perbankan digital itu mengalami kenaikan yang signifikan selama COVID-19. Di situ kita bisa melihat bahwa transaksi cashless naik 15%, kemudian dua yang kenaikannya sangat signifikan yaitu adalah transaksi transfer uang dan juga top up e-wallet. Boleh next. Nah, lalu seperti apa sebenarnya sih peluang daripada e-commerce itu di Indonesia? Kita semua tahu bahwa Indonesia ini adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kita adalah 270,20 juta jiwa. Ini jumlah yang sangat besar dan bisa lihat data pengguna internet tahun 2022 berdasarkan sumber yang berbeda yaitu dari gerahanurdian.com, jumlah populasi kita telah mencapai 277,7 juta dengan pengguna internet sebanyak 204,7 juta atau sekitar hampir 80%. Nah, dari presentasi dari jumlah penduduk kita yang begitu besar, kita bisa lihat bahwa dari sisi kepemilikan perangkat, pengguna internet berusia 16 sampai dengan 64 tahun, ini 96% mempunyai perangkat smartphone. Yang artinya sangat peluang daripada perkembangan iklim ekonomi digital di Indonesia itu sangat potensial. Dan boleh next. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa memang pada masa pandemi kemarin e-commerce ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari sisi GMV. GMV ini adalah gross merchandise value kalau saya tidak salah. Ini adalah nilai yang menunjukkan seperti apa potensi daripada ekonomi digital itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa e-commerce itu peningkatannya sangat signifikan dan proyeksinya 2026 itu sangat-sangat tinggi karena memang Indonesia sebagaimana dijelaskan tadi adalah pasar yang sangat potensial. Boleh next. Nah, ini adalah datanya, sumbernya sama tadi dari Google Temasek dan BEN 2020. Saya mengambilnya dari kanal YouTube Berita 1. Di sini bisa dilihat bahwa dari berbagai negara di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling potensial untuk perkembangan e-commerce sendiri. Dan bisa dilihat di situ bahwa 2 tahun yang merupakan tahun-tahun ketika pandemi cukup besar pengaruhnya di Indonesia, tetapi yaitu pada tahun 2019 dan 2020, tetapi justru GMV di Indonesia sendiri mengalami peningkatan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada model-model jaringan. Model jaringan peer-to-peer dan client service. Perusahaan. Jadi seperti yang saya tadi sudah paparkan di awal juga, masalah cloud service yang dipakai kebanyakan oleh pihak e-commerce sekarang itu juga merupakan model jaringan peer-to-peer. Kemudian yang kedua itu adalah client service. Untuk client service itu sendiri mengincar pangsa pasar yang lebih rendah seperti ke UMKM seperti itu. Dan client service juga bisa dikategorikan sebagai internet service provider, itu juga bisa dikategorikan sebagai client service yang menyediakan jasa jaringan yang bisa dipakai langsung oleh customer. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, selanjutnya masuk ke bagian e-commerce security. Jadi e-commerce security ini pada dasarnya merupakan bagian dari kerangka keamanan informasi khususnya untuk komponen-komponen yang dapat mempengaruhi kegiatan e-commerce yang meliputi hardware atau PC, kemudian ada keamanan data dan komponen pendukung lainnya. Jadi ada beberapa perangkat yang mampu menunjang keamanan pada e-commerce. Yang terdiri dari firewall, yaitu fungsinya untuk melindungi suatu jaringan ataupun komputer dari akses. Kemudian ada public key infrastructure, fungsinya itu untuk autentikasi, pengamanan data, dan perangkat anti sangkal dari berbagai kriptografi yang bertujuan untuk mengamankan data dan meningkatkan keaslian datanya. Kemudian ada enkripsi software
Ini termasuk software yang memiliki fitur penyimpanan berkas secara transkripsi yang diformat menggunakan sistem berkas NTFS. Selanjutnya ada digital certificate. Digital certificate ini perangkat sertifikasi yang mengizinkan user untuk mengakses autentikasi yang berbasis pada bagian tubuh untuk mengizinkan akses seperti retina, kemudian ada sidik jari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir ada password. Password ini itu merupakan kata sandi yang dapat memberikan hak akses untuk mengakses berkas ataupun sistem lainnya. Selanjutnya, next. Kemudian ada ancaman. Ancaman pada e-commerce security. Jadi ancaman ini dapat mempengaruhi keamanan e-commerce atau e-commerce security yang terdiri dari sistem software vulnerabilitas, yaitu bugs yang terdapat di aplikasi. Solusinya biasanya yang harus dilakukan seperti melakukan patch, kemudian ada update, ada hotfix, dan service packs. Selanjutnya ada malware. Nah, malware ini itu program komputer yang diciptakan untuk menjual suatu software atau operation system. Nah, contoh dari malware ini biasanya ada virus, kemudian ada worm, keylogger, Trojan horse, spyware, dan backdoor. Selanjutnya ada spam. Spam ini termasuk ancaman email yang biasanya masuk ke dalam inbox tanpa diketahui dari mana asal-usulnya tanpa nama dan identitas. Biasanya berisi AdSense maupun penawaran. Yang terakhir ada phishing. Yaitu phishing ini termasuk pencurian identitas. Biasanya untuk mendapatkan informasi dari seseorang dengan teknik pengelabuan. Biasanya data yang diambil ini data yang menjadi sasarannya itu ada data pribadi seperti nama, alamat, kemudian ada data akun seperti kata sandi, user, dan terakhir ada data finansial. Bisa jadi kartu kredit dan buku tabungan, dan lainnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, ada pun beberapa metode yang dapat digunakan dan mekanisme yang dapat dilakukan untuk memenuhi dimensi keamanan serta mencegah terjadinya ancaman-ancaman pada e-commerce, yaitu yang pertama adalah public key. Maka dengan menggunakan PKI atau public key infrastruktur akan merasa aman secara pribadi menukar uang dan data melalui penggunaan suatu public. Yang kedua adalah public key algorithm yang disebut juga dengan algoritma asimetris, di mana menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Yang ketiga adalah digital signature atau tanda tangan digital terhadap keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim. Jadi e-commerce security adalah perlindungan aset-aset e-commerce dari akses yang tidak sah, perubahan atau perusakan. Maka dari itu diperlukan pembangunan sistem yang aman. Fitur keamanan terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, autentikasi, yaitu memverifikasi siapa kita agar kita dapat memperoleh hak akses. Selanjutnya, otorisasi, memberikan hak akses kepada user untuk memanipulasi data secara lebih spesifik guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada integrity, mencegah dari terjadinya modifikasi data. Dan yang terakhir ada availability, menjamin tersedianya data saat diperlukan. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan dan mekanisme yang dapat dilakukan untuk memenuhi dimensi keamanan serta mencegah terjadinya ancaman-ancaman pada e-commerce, yaitu yang pertama adalah public key infrastructure atau PKI yang memungkinkan para pemakai pada dasarnya tidak aman dalam jaringan publik seperti internet. Maka dengan PKI akan merasa aman secara pribadi dalam menukar uang dan data melalui penggunaan suatu publik. Yang kedua adalah public key algorithm atau yang biasa disebut juga dengan algoritma asimetris, di mana menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enkripsi dan melakukan deskripsi. Yang ketiga adalah digital signature atau tanda tangan digital, tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap
keamanan data dan keaslian data, baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau paket data tersebut. Yang keempat adalah sertifikat digital atau sertifikat otoritas yang biasa disebut pihak ketiga yang bisa dipercaya atau trust third party. Sertifikat otoritas yang akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. TTP ini akan menerbitkan sertifikat yang berisi identitas seseorang dan juga kunci private dari orang tersebut. Yang kelima adalah Secure Socket Layer atau SSL, suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser cardholder dengan merchant, sehingga pembajak atau penyerang tidak dapat menyadap atau membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Pada penggunaannya, SSL digunakan bersamaan dengan protokol lain, seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, dan Certificate Authority. Yang keenam adalah Transport Layer Security atau TLS. TLS adalah protokol kriptografik yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lain. Dan yang terakhir adalah Secure Electronic Transaction atau SET, merupakan gabungan antara teknologi public atau private key dengan digital signature. Pada enkripsi, public key menggunakan enkripsi 56 bit sampai dengan 1024 bit, sehingga tingkat kombinasi enkripsinya pun sangat tinggi. Next. Nah, berikutnya itu ada contoh kasus yang terjadi dalam bisnis. Pada contoh kasus kali ini, diambil kasus dari kebocoran data Tokopedia. Jadi pada situs Kompas pada bulan Mei 2020 ditemukan bahwa 91 data pengguna Tokopedia itu dan 7 juta diantaranya itu datanya itu dilaporkan telah dijual ke situs gelap. Sebelumnya juga udah pernah ada data-data kebocorannya itu sebanyak 15 juta dari pengguna Tokopedia tersebut. Informasi itu didapatkan dari akun data itu sudah dijual sebanyak 5 juta dolar atau setara dengan 74 juta atau setara dengan 74 juta dalam rupiah. Yaitu kursnya itu setara yang di besarnya itu setara dengan ketika berita ini dibuat. Data pengguna yang dijual itu terdiri dari gender penggunanya, lokasi pengguna, username-nya, nama penggunanya, email, nomor ponsel pengguna, dan password. Tokopedia mengklaim bahwa data yang bocor ini nggak sampai data pengguna dari kayak kartu penggunanya itu kayak kartu kredit atau debit itu nggak sampai bocor. Tapi hal ini tetap aja merugikan dari sisi penggunanya karena data-data mereka itu mereka jadi kayak mendapatkan serangan dari penipuan-penipuan melalui email. Terus penjahat cyber ini juga memanfaatkan adanya email dan kata sandi korban itu untuk melakukan penipuan atau pemerasan dari sisi finansial penggunanya itu, pengguna dari Tokopedia-nya itu. Mereka dari pihak Tokopedia mengklaim bahwa pihak mereka menerapkan sistem OTP yaitu one time password. One time password ini hanya bisa diakses oleh pengguna. Jadi mereka mengklaim bahwa adanya OTP ini bisa sebagai perlindungan dari data-data yang telah bocor. Jadi dari penggunanya itu masih bisa datanya itu sebagiannya terlindungi. Pihak Tokopedia juga menyarankan kalau dari pengguna itu nggak ada salahnya untuk mengganti password mereka atau mengaktifkan 2 sistem verifikasi sebagai langkah untuk proteksi tambahan untuk data-data mereka. Jadi Tokopedia juga dari sisi Tokopedia sudah melakukan untuk perlindungan dari data-data pengguna sehingga bocornya itu tidak
semakin yang lebih berkepanjangan lagi. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai kasus dari Tokopedia ini, sistem dan keamanannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada Pak Theo. Sekian dan terima kasih.